Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Meti Lisdiani. Saat ini saya diberi amanah sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Oke, baik. Kita akan sharing mengenai sistem pendidikan tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa baru di kampus Pejuang Pendidikan STKIP PGRI Bangkalan, selamat bergabung. Perlu kita ketahui, sistem pendidikan tinggi di Indonesia saat ini merupakan amanah dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Pada pasal 18 di sini menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui yang pertama mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi minimal 144 SKS. Kemudian diberi kesempatan lagi atau yang kita kenal sebagai kampus merdeka mengikuti sebagian proses pembelajaran dalam program studi dan sisanya di luar program studi. Nah, di luar program studi ini bisa di dalam perguruan tinggi ataupun di luar perguruan tinggi. Nah, di sini Pak Menteri kita yang sama-sama kita ketahui, Bapak Nadiem Makarim, mencetuskan Merdeka Belajar yang bertujuan agar lulusan perguruan tinggi dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan menjadi warga negara yang demokratis bertanggung jawab. Mahasiswa cinta Indonesia dan Pancasila, serta berbudaya untuk kepentingan bangsa. Nah, di sini sistem dan proses pembelajaran pada pendidikan tinggi diharapkan bisa mencapai 6C for HOTS ya. Jadi communication, collaboration, compassion, critical thinking, creative thinking, computation logic, adaptive, flexible, leadership, reading skill, writing skill, dan himbauan juga untuk penambahan SKS untuk bahasa Inggris dan IT skills. Nah, kurikulum untuk program sarjana itu nanti ketercapaiannya adalah pada level 6. Nah, level 6 itu nanti capaian pembelajarannya standar dengan learning outcome internasional. Jadi, distandarkan secara internasional mencapai level 6. Nah, ini tertuang di dalam kurikulum capaian pembelajaran, sistem pembelajaran yang saat ini disarankan untuk ke hybrid learning atau blended learning. Nah, mahasiswa sendiri untuk di perguruan tinggi termasuk para dosen itu harus memiliki kesadaran untuk pencapaian di Tridharma perguruan tinggi. Nah, yang wajib itu ada 3. Tridharma perguruan tinggi itu ada 3 ya. Jadi di pendidikannya, pendidikan yang dicetuskan Pak Menteri Merdeka Belajar itu 20 SKS di luar prodi dan 40 SKS di luar PT. Ini untuk tambahan berkaitan dengan kampus merdeka. Kemudian dharma yang kedua adalah penelitian maksud saya, yaitu bisa mengajar di desa atau penelitian ada sesuatu hal yang ingin diteliti. Misalkan kalau untuk pendidikan adalah capaian pembelajaran di sekolah misalkan, atau apakah
cara belajar di sekolah itu sudah memenuhi ketercapaian. Itu bisa diteliti. Nah, kemudian yang dharma selanjutnya yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Ini bisa proyek individu atau dapat juga bekerja sama dengan para dosen. Dan nantinya berdasarkan SN Dikti 3 2020 dan Permen Ristek Dikti nomor 50 tahun 2018 terkait ijazah, SKPI, sertifikat profesi pendidik, sertifikat bahasa asing, itu diatur di dalam Permen Ristek Dikti 50 tahun 2018 dan capaian pembelajaran internasional. Nah, dengan kata lain, kita bisa lihat bahwa strategi pembelajaran di sini untuk pencapaiannya diawali dengan input. Nah, untuk perguruan tinggi inputnya adalah siswa yang telah lulus dari SMA. Kemudian berproses. Nah, berproses di sini ada kurikulum, CPL, capaian pembelajaran tadi, sistem pembelajaran, dan hybrid learning. Nah, setelah berproses, outputnya lulusan yang kompeten untuk sarjana KKNI di level 6, sertifikat kompetensi pendidik, dan kemudian outcome-nya penambahan ya, selain input proses output, dan di sini ada outcome kompetitif di era global yang kita ketahui saat ini sudah menuju ke industri 5.0 ya. Jadi setelah 4.0 saat ini menuju ke 5.0. Nah, harapannya lulusan sarjana mampu adaptif teknologi dan fleksibel dalam menghadapi tantangan. Itu berkaitan dengan sistem pendidikan tinggi. Kita masuk ke kampus Merdeka. Nah, sedikit tadi sudah dibahas pada sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang dicetuskan Pak Nadiem adalah kampus Merdeka. Sebenarnya tujuan kampus Merdeka ini agar sistem pendidikan tinggi yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi 12 tahun 2012 itu dapat tercapai, yaitu meningkatkan kualitas lulusan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kapabilitas belajar dengan menggunakan pendekatan berbasis kehidupan. Ketiga, memfasilitasi hak belajar mahasiswa dengan minat dan potensi hingga lulusan dapat kompetitif. Yang keempat, memberikan wawasan dan pengalaman hingga sesuai dengan profil lulusan yang ada di program studinya. Jadi sesuai dengan tujuan ini, saudara-saudara semua para mahasiswa baru minta tolong ya lebih aktif di dalam menempuh program sarjana, sehingga nantinya 4 tahun ke depan ya yang memang bisa lulus tepat waktu, bisa bersaing di era global yang memang saat ini di mana tenaga manusia dituntut untuk lebih adaptif dan kompetitif. Berikut kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar program studi. Selain tadi yang disebutkan adalah bisa belajar di luar program studinya dalam PT atau di luar PT, program studi lain. Ada 8 kegiatan di sini yang disampaikan untuk dapat dipilih oleh mahasiswa pada kegiatan Kampus Merdeka.
Yang pertama adalah magang dan praktek kerja. Nah, kegiatan magang ini bisa magang pada institusi pemerintah maupun perusahaan. Nah, ini wajib dibimbing oleh dosen atau pengajar. Kemudian yang kedua, proyek desa. Nah, proyek desa ini merupakan proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Nah, di sini dapat dilakukan bersama aparatur desa, BUMDes, BUMDes ya, koperasi atau organisasi desa lainnya. Kemudian yang ketiga adalah mengajar di sekolah. Kegiatan mengajar di sekolah bisa di sekolah dasar, menengah maupun atas selama beberapa bulan. Nah, sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil. Jadi untuk yang mengajar di sekolah ini bisa di lingkungan sekitar rumah atau nantinya penempatan bisa tidak menutup kemungkinan di luar provinsi. Kita kan di Bangkalan ya, misalkan bisa di NTT atau bahkan di Papua sekalipun. Jadi di sini program ini difasilitasi oleh Kemendikbud. Nah, saat ini untuk yang mengajar di sekolah ini atau disebutannya adalah kampus mengajar sudah masuk ke kampus mengajar tahap 2. Nah, kampus mengajar 2 ini yang pada saat kampus mengajar 1 karena pandemi akhirnya penempatan adalah di desa berbasis domisili. Nah, di kampus mengajar 2 lintas kota gitu. Jadi saudara-saudara semua bisa punya pengalaman, tidak hanya berfokus di wilayah Kabupaten Bangkalan saja gitu kan. Itu sebenarnya sih seru ya. Jadi pengalaman itu akan berbagi nantinya pada saat kita lulus ke sanak saudara atau adik-adik tingkatnya atau bahkan ke masyarakat di sekitar wilayah tempat tinggal kita gitu. Kalau kita punya pengalaman bisa keluar daerah untuk mengikuti mengajar di sekolah, pastinya akan banyak tahu mengenai kultur yang berbeda gitu. Jadi di setiap daerah pastinya punya ciri khas yang menjadi keunikan di daerah masing-masing. Nah, kemudian kegiatan keempat adalah pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah. Nah, di sini nilai dan SKS yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing. Nah, pertukaran pelajar ini juga difasilitasi oleh Kemendikbud yang saat ini sebutannya Kemendikbud Ristek. Nah, Kemendikbud Ristek memfasilitasi pertukaran pelajar gelombang 1 ini. Jadi perlu diketahui mahasiswa STKP PRG Bangkalan ada 27 mahasiswa yang dapat menempuh belajar di PT luar dan ada mahasiswa dari PT luar yang memilih PT kita untuk menggali ilmu di kita. Jadi tidak menutup kemungkinan saudara-saudara semua dapat belajar di UGM jika memang pemilihan kampusnya itu nanti UGM atau UNESA gitu, yang dekat sini kan UNESA ya. Nah, karena saat ini pandemi, jadi pembelajaran adalah daring. Nah, jika memang pandemi ini telah berakhir, maka yang PT luar itu bisa visit ke kampus kita, bisa belajar langsung di kampus kita jika memang sudah diperkenankan untuk bisa studi di kampus kita. Kemudian kegiatan kelima adalah penelitian riset. Nah, kegiatan riset akademik baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Nah, ini dilakukan oleh lembaga riset seperti LIPI dan Ristek BRIN. Nanti saudara-saudara semua misalkan diajak oleh dosen untuk meneliti, ya
jangan ditolak karena ini merupakan kesempatan untuk menambah pengetahuan, untuk nantinya menambah kompetensi di SKPI ya. Nanti di akhir studinya punya riwayat kalau pernah diajak meneliti oleh dosen. Kemudian yang kegiatan ke-6 ada kegiatan wirausaha. Misalkan saudara-saudara semua punya jiwa entrepreneur, wirausaha gitu, itu bisa di sini dibimbing oleh dosen. Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Nah, ini bisa juga ini masuk ke dalam SKS. Kegiatan ke-7 adalah studi atau proyek independen. Nah, penjelasan berkaitan dengan ini bahwa mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Nah, di sini kalau misalkan ada saudara-saudara semua punya ide berkaitan dengan proyek independen, silahkan disampaikan ke dosennya gitu. Jadi agar bisa dibeli arahan agar ide itu bisa tersalurkan di dalam kegiatan proyek independen. Selanjutnya kegiatan terakhir proyek kemanusiaan. Nah, di dalam proyek kemanusiaan ini merupakan kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial misalkan ada bencana alam atau ada organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri untuk kegiatan Palang Merah Indonesia bisa juga. Terus kemudian yang tadi saya sebutkan ya, kayak bencana alam itu bisa jadi proyek kemanusiaan. Nah, harapannya dari 8 kegiatan ini bisa menjadi salah satu pilihan dari saudara-saudara sekalian untuk menambah kompetensi lulusan, menambah pengalaman pada saat Anda mengambil program sarjana. 8 kegiatan ini tidak wajib, tapi merupakan hak mahasiswa jika ingin mengambil 8 kegiatan tersebut. Oke, di sini bisa contoh ya, hard skill dan soft skill yang nantinya akan saudara-saudara dapatkan di sini. Misalkan merumuskan permasalahan pendidikan di desa. Nah, itu ada ide Anda semua. Misalkan tadi proyek di desa. Nah, itu ada ide itu merumuskan permasalahan pendidikan di desa itu menjadi catatan SKS tersendiri di sini. Kemudian menyelesaikan permasalahan teknis lapangan, mampu menjadi tauladan. Nah, itu semuanya saat ini ada nilainya. Jadi tidak hanya pembelajaran di kelas saja gitu. Jadi ide-ide kreatifnya pastinya akan muncul di sini. Nah, soft skill yang Anda dapat adalah nanti komunikasi. Bagaimana komunikasi dengan rekan yang baru kita kenal. Terus kemudian di sini ada kerja kerasnya, kreativitas. Nah, intinya di sini hard skill dan soft skill ini merupakan nilai tambah nanti untuk Anda terjun ke masyarakat setelah lulus. Nah, karena di sini di era global saat ini, pekerjaan jika memang nantinya Anda lulus dan Anda tidak dapat bekerja di kantor, tidak dapat menjadi guru, Anda sudah punya bekal untuk bisa membuka lapangan pekerjaan gitu. Jadi tidak hanya berfokus saya harus menjadi karyawan, saya harus bekerja di sebuah perusahaan. Itu jadi bisa Anda menjadi seorang wira swasta itu ya. Nah, syarat MBKM itu ada, jadi jangan lupa sering konsultasikan dengan dosen wali jika memang Anda ingin berkeinginan untuk mengikuti kegiatan di kampus Merdeka. Nah, kemudian pengisian KRS dan melengkapi persyaratan apabila ada seleksinya, kemudian mengikuti kegiatan luar program studi dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi tolong jika memang nantinya ada yang mengikuti program di luar
kampus STKIP di luar kampus kita dan program di PT luar. Nah, itu ikuti semua ketentuan yang ada di PT luar gitu. Jangan sampai kita sudah mengikuti program kemudian itu kan kita nama baik ya, misalkan lolos nama baik STKIP Anda bawa. Nah, Anda menjadi seorang ya duta yang di sana tolong nama baik kampus dijaga itu. Nah, itu saja mungkin penyampaian dari saya berkaitan sistem pendidikan tinggi dan kampus mengajar. Kampus Merdeka ya, maaf. Kalau kampus mengajar salah satu kegiatan. Kampus Merdeka adalah program yang memang dibuat untuk meningkatkan kompetensi lulusan. Jadi nikmati proses belajar selama Anda studi di kampus ini, kemudian prosesnya jangan lupa tangguh, karena moto yang ada di tahun ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya, perkuat diri Anda dengan literasi dan numerasi. Jangan lupa tetap nomor 1 adalah ketakwaan ya. Kemudian outputnya Anda akan menjadi pemenangnya. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.